Baik, teman-teman sekalian yang saya hormati, pada video kali ini saya akan menerangkan tema yang berjudul Strategi Pemasaran untuk Meningkatkan Tingkat Penjualan Produk di Sang Spa Ubud Bali. Oke, strategi pemasaran untuk meningkatkan tingkat penjualan produk di Sang Spa Ubud Bali. Tulisan ini penelitian ini dilakukan oleh Astorina Firda, I Gusti Ngurah Widyamadja, dan Agung Sri Sulistiawati. Dari Diploma 4 Pariwisata Fakultas Pariwisata Universitas Udayana Denpasar, Bali. Tulisan ini telah dipublikasikan pada jurnal Kepariwisataan dan Hospitalitas, volume 3, nomor 1, pada tahun 2019. Baik, tentunya apabila kita ingin memulai segala sesuatu, memulai usaha, maka dibutuhkan strategi pemasaran. Tanpa strategi pemasaran yang baik, tanpa perencanaan yang tepat, maka usaha yang kita lakukan ini akan sulit untuk bisa mengalami perkembangan atau kemajuan. Nah, oleh karena itu, pada materi kali ini kita sama-sama belajar untuk bagaimana caranya suatu usaha ini ya bisa dipasarkan dengan baik. Bisa memilih strategi pemasaran yang tepat, yang lebih efisien, ya, yang tidak mengalami pemborosan. Ya, harapannya biaya operasional, biaya pemasaran, biaya marketing ini bisa besar, ya. Namun pendapatannya juga haruslah jauh lebih besar dibandingkan dengan biaya pemasaran. Nah, inilah salah satu bentuk keberhasilan dari usaha yang dijalankan. Oke, saya baca dulu abstraknya sekilas. Sang Spa Ubud Bali merupakan salah satu wellness day spa yang ada di Ubud yang telah berdiri dari tahun 2008. Sang Spa Ubud Bali memiliki konsep day spa natural holistic healing, yaitu perawatan atau treatment tradisional yang menonjolkan ciri khas Pulau Bali. Nah, dari sini sudah kelihatan bagaimana strategi pemasaran mereka berusaha untuk menonjolkan ciri khas Pulau Bali. Nah, kita pun juga sama. Ketika kita ingin ya memasarkan produk kita, apa ciri khas yang kita ingin tonjolkan? Ya, apa bentuk produk yang katakanlah bisa mewakili etnis tertentu atau suku tertentu atau daerah tertentu. Nah, ini akan memunculkan keunikan tersendiri yang pada gilirannya akan ya mudah ya, akan memudahkan kita untuk melakukan pemasaran. Oke. Kita baca pendahuluannya dulu. Bali sebagai destinasi wisata health and wellness telah memiliki nama yang populer sebagai salah satu destinasi spa terbaik dan telah meraih predikat The Best Destination Spa in Asia pada Asia Spa Wellness Festival Gold Award di Bangkok. Nah, ya, jadi pemilihan lokasi Bali merupakan strategi juga, ya. Jadi tadi mengangkat keunikan dan keunikan di Bali, namun pemilihan lokasi juga memberikan strategi pemasaran, di mana mereka memilih lokasi yang memang ramai oleh pengunjung. Mereka memilih lokasi yang memang banyak didatangi oleh wisatawan asing, wisatawan mancanegara. Ya.
Kenapa? Karena memang di sini dikatakan Bali sebagai destinasi wisata health and wellness telah memiliki nama yang populer sebagai salah satu destinasi spa terbaik dan telah meraih predikat the best destination spa in Asia. The best destination spa. Bahkan di Asia. In Asia. Pada Asia Spa and Wellness Festival World Award di Bangkok. Kemudian tidak hanya itu saja. The Best Spa di dunia oleh Berlin Best Fitness Magazine Sense pada Annual International Tourism Bourse Berlin tahun 2009. Bahkan di dunia, tidak hanya di Asia saja. Nah inilah ya, yang memang pemilihan lokasi juga sangat menentukan strategi pemasaran suatu usaha. Lokasi yang ramai, lokasi yang banyak dilewati oleh orang, lokasi yang memang mudah dikunjungi, ya, akses ke sana mudah, bisa dilalui dengan cepat melalui katakanlah transportasi darat, laut dan udara. Hal ini memudahkan pengunjung, ya, memudahkan wisatawan untuk bisa datang. Yang pada gilirannya, ya, usaha kita akan maju dan berkembang. Jadi bisa dibayangkan kalau buka usaha spa-nya tempat yang sepi, ya, tempat yang tidak ramai, tentu tidak akan ada yang datang. Nah, ya memang investasi awalnya akan mahal, ya. Sewa tempat, kalau memang sewa, atau beli tanah, atau beli area, ya, di sekitar wilayah sana. Nah, itu merupakan investasi yang besar. Namun, karena memang prospeknya juga bagus, ya, karena memang pangsa pasarnya juga jelas, orang tidak akan ragu untuk berinvestasi pada lokasi yang memang telah hidup, ya, pada lokasi yang memang telah berkembang dan memiliki prospek ke depan yang sangat cerah. Salah satunya itu di Bali. Bahkan dikatakan sebagai the best destination spa in Asia dan the best spa di dunia, ya, pada tahun 2009. Ya, 11 tahun yang lalu. Tidak tahu kalau sekarang, ya. Namun 11 tahun yang lalu pada tahun 2009 The Jakarta Post mewartakan sebagai the best destination spa in Asia, bahkan in the world. Ya. Dari kalimat ini kita bisa mendapatkan ide bahwa memang pemilihan lokasi ini sangat krusial untuk keberhasilan suatu usaha. Kita ingin berusaha di bidang kuliner. Ya tentu kita harus memilih lokasi-lokasi yang memiliki konsumen yang banyak, memiliki pelanggan, pangsa pelanggan yang besar, memiliki lalu lintas yang ramai. Nah, sehingga potensi usaha kita untuk dikunjungi ini akan semakin besar. Namun, biasanya usaha-usaha yang berada di lokasi yang ramai ini memang biaya harga jualnya atau biaya sewa itu memang relatif tinggi. Namun itu nggak jadi masalah sebenarnya, ya. Jika kita telah mengukur sedemikian rupa harus cash flow perusahaan. Ya. Break-even point-nya sampai kapan? 6 bulan? 12 bulan? 24 bulan? 48 bulan? Nah, kita yang ngatur. Ya. Sehingga kita bisa mengembangkan usahanya melalui pemilihan lokasi yang strategis. Selanjutnya, pada sisi yang sama, adanya dukungan dari sektor hospitality, kemudian infrastruktur yang mapan, industri hotel, serta lingkungan bisnis yang teratur, telah berdampak positif terhadap perkembangan wisata, wisata wellness dalam 10 tahun terakhir. Nah, memang ini menjadi satu kesatuan, ya, menjadi holistic infrastructure. Hospitality, oke. Rumah sakit ada, infrastruktur, jalan jembatan bagus, industri perhotelan juga bagus,
lingkungan bisnis, lingkungan usaha yang mendukung keberhasilan usaha itu sangat kondusif. Nah, udah ya, jika hal itu telah terjadi, maka kita tinggal berusaha mempertahankan dan meningkatkan pelayanan yang kita lakukan kepada pelanggan. Kita berusaha meningkatkan pelayanan terbaik pada pelanggan sehingga pelanggan tersebut bisa betah dan terciptalah customer yang loyal. Loyalty customer. Nah, ini sangat penting sekali. Oke, kita lanjut. Nah, ini ya, jumlah wisatawan meningkat terus. 18, 0, 10 sini sempat minusnya 2016 minus 7,21, kemudian naik lagi pada tahun, naik drastis ya pada tahun 2017 menjadi 77,15%. Ini jumlah usaha spa ya. Dari 52 pada tahun 2013, day spa 2017 mencapai 187. Betapa memang usaha ini sangat diminati ya, turis-turis yang mereka habis surfing kan, habis olahraga, habis nge-gym, habis menikmati pantai, jalan sana, jalan sini, badannya capek, letih, di spa. Nah, ya. Ini menjadi relaksasi bagi mereka untuk bisa mengembalikan energinya. Sehingga bisa recovery dengan cepat melalui day spa. Oke, saya bacakan lagi. Day spa merupakan suatu usaha yang menyediakan pelayanan kesehatan atau kebugaran selama 1 hari. Jadi 1 harian ya, yang bertujuan untuk menyehatkan dan merefleksikan diri agar mendapatkan kesehatan dan kebugaran tubuh. Nah, ya. Jadi pelayanan kesehatan dan kebugaran. Ya. Day spa memberikan pelayanan agar badan kita, tubuh kita ini menjadi sehat dan bugar. Sang Spa Ubud Bali merupakan salah satu day spa yang terletak di Ubud yang memiliki daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Terletak di lahan yang memiliki luas 600 hektar. Wah, ada 600 hektar. Bayangkan ya betapa luasnya. 600 hektar Sang Spa memiliki 2 tempat, yaitu Sang Spa 1 dan Sang Spa 2. Jadi ada 2 lokasi. Nah, ya sama ya. Tentu investasi awalnya besar ya kalau kita ingin membuat suatu usaha dan memang proposal yang kita susun tersebut sangat jelas, ya, maka saya percaya investor pun tidak akan ragu untuk bisa menyetorkan ya modalnya pada usaha kita. Lokasi Sang Spa ini sangat strategis. Nah, kembali ke lokasi lagi ya. Lokasi Sang Spa ini sangat strategis untuk dikunjungi para wisatawan yang sedang berkunjung ke Ubud. Nah, jadi memang lokasi ini menjadi primadona keberhasilan suatu usaha. Namun tentunya tidak hanya lokasi saja, ya, dibutuhkan servis terbaik oleh seluruh karyawannya, dibutuhkan pelayanan yang prima, after sales yang berkelanjutan, ya. Namun memang lokasi sebagai pondasi awal. Mereka bisa berkunjung ya ke lokasi usaha kita karena memang dilalui oleh mobilitas manusia ya, mobilitas penduduk, bahkan mobilitas wisatawan dari mancanegara yang sangat besar. Oke, kita lanjut lagi. Sang Spa Ubud Bali berdiri tahun 2008
Ya, jadi kalau dibandingkan dengan sekarang sudah sekitar 12 tahun ya. Dan sudah 10 tahun bertahan menjadi usaha day spa yang ada di kawasan wisata Ubud, Bali. Sang Spa Ubud memiliki produk yang dijual kepada pengunjung, yaitu Sang Spa Package, yang merupakan paket perawatan selama 5-6 jam. Yang merupakan paket perawatan selama 5-6 jam. Nah, jadi memang tidak hanya 1 jam saja, perawatannya hingga 5-6 jam ya. Nah. Kemudian, Sang Spa Signature merupakan perawatan yang langsung dilakukan oleh owner. Nah, jadi ownernya juga turun tangan, tidak hanya karyawannya saja. Ya, tidak hanya anak buahnya saja, ownernya, pemiliknya pun juga melakukan treatment pada pelanggan, pada customer. Ya, Sang Spa Package, ya ownernya turun pada Sang Spa Signature. Ya, kemudian healing treatment, perawatan singkat 1-2 jam. Holistic treatment, perawatan yang hanya untuk merawat seperti kuku, rambut, dan Sang Spa Souvenir. Nah, jadi, paket-paket yang ditawarkan memang beragam dan sangat bervariasi. Nah, inilah juga yang memang harus kita lakukan pada usaha kita. Kita ingin berusaha di bidang kuliner, katakanlah. Ya tentu, makanan yang akan kita jual haruslah memiliki variasi yang baik, sehingga pelanggan itu tidak bosan. Ya, kemasannya harus atraktif, packagingnya harus sangat menarik untuk bisa mengundang pembeli, untuk bisa meraih atensi pelanggan. Setidaknya mereka melihat packaging kita dulu. Nah, setelah mereka melihat, harapannya mereka tertarik untuk mencoba jasa tersebut, untuk mencoba jasa kita, karena ini bisnis jasa ya, ke produk untuk membeli dan mengkonsumsi produk kita. Nah, jadi memang dalam bisnis, dalam usaha, pengemasan ini menjadi sangat penting untuk menciptakan daya tarik. Bagaimana ruangannya nyaman, ruangannya ber-AC, ya, kursinya nyaman, kemudian customer service-nya juga tersenyum, ya, melayani dengan sepenuh hati. Nah, ini merupakan strategi-strategi pemasaran sangat sederhana yang memang saya kira tidak diperlukan teori-teori yang terlampau berat, karena ini bisa menggunakan logika, ya, pelayanan-pelayanan dasar yang memang harus kita lakukan. Sang Spa Ubud Bali merupakan day spa dengan segmentasi yang cukup luas. Bukan hanya wisatawan-wisatawan tertentu yang datang dan tidak mengkotak-kotakan suatu daerah, ras maupun agama. Nah, jadi bebas ya, siapapun itu boleh untuk berkunjung ya ke sana, kemudian mendapatkan pelayanan berdasarkan paket-paket yang ditawarkan. Pangsa pasarnya yaitu setiap orang yang ingin mendapatkan kesehatan jiwa dan raga. Ya, jelas ya. Kita para wisatawan yang memang menginginkan recovery energi dengan cepat setelah aktivitas yang penuh selama 1 harian. Mereka ingin bisa mengembalikan vitalitas tubuh. Salah satu caranya mereka datang ke spa, ya. Mereka datang ke day spa di Ubud, Bali. Nah, ini turis-turisnya yang datang, ya, turis-turis yang datang. Jumlah dan jenis tamu yang melakukan treatment di Sang Spa Ubud Bali 2013 sampai 2017. Dari Asia 622, dari Eropa 471. Wah, lengkap kan catatannya?
Amerika 270, Afrika 122. Paling banyak dari mana? Dari Asia ya. Paling rendah Afrika 122. Nah, ini. Jadi memang sudah sangat terkenal sekali sehingga turis-turis mancanegara banyak datang. Pasti pelayanannya juga pelayanan terbaik. Ya. Servisnya servis terbaik. Sehingga pelanggan ini merasa sangat nyaman. Ya. Dan ketika pelanggan nyaman, mereka akan datang kembali. Mereka akan menyampaikan juga kepada teman-teman yang lain untuk juga datang. Dan merasakan spa, ya, day spa yang ditawarkan oleh sang spa Ubud Bali. Nah, jadi memang berkaca dari keberhasilan usaha ini, kita bisa belajar bahwa strategi pemasaran yang penting adalah pertama pemilihan lokasi. Ini tidak bisa dihindari. Ini mutlak harus sudah kita pikirkan terlebih dahulu sebelum kita mulai suatu usaha. Lokasi, lokasi, dan lokasi. Ya. Bisa dibayangkan kalau mereka membangun lokasinya di tempat yang tidak strategis, yang tidak ramai, atau mungkin yang tidak ada turis mancanegara yang lewat. Sudah. Ya. Memang murah. Area sewa tempatnya ringan, terjangkau. Ya, namun kalau mobilitasnya terbatas sedikit, tentu tidak akan ada yang datang atau sedikit yang datang. Kemudian belajar lagi di strategi pemasarannya adalah pelayanan. Mereka memberikan servis terbaik, bahkan ownernya yang turun langsung. Packagingnya juga beragam. Paket-paket yang ditawarkannya beragam. Sehingga konsumen memiliki pilihan sesuai dengan keinginannya. Tidak hanya satu pilihan saja, ya, konsumen bisa memilih paketnya mana. Ini menjadi salah satu tolak ukur ya keberhasilan dari sang spa Ubud Bali. Terlihat dari turis-turis yang memang banyak datang ya setiap tahunnya dari seluruh dunia ya, dari mulai Asia, Eropa, Australia, mencoba untuk ya merasakan paket-paket yang ditawarkan dari sang spa Ubud Bali. Berdasarkan gambaran umum yang diperkuat oleh data di atas, pada sang spa Ubud Bali memiliki kekuatan pada produk treatment spa. Nah, ya, jadi kekuatannya pada produk treatment spa yang tidak hanya untuk menyehatkan dan merelaksasikan diri, namun memiliki berbagai macam treatment untuk menyehatkan jiwa dan raga. Ya. Menyehatkan jiwa dan raga. Tidak hanya raga saja ya, juga berusaha untuk menyehatkan jiwanya. Dengan ciri khas tradisional Bali. Dan dengan sentuhan hati dan memiliki hipnoterapi treatment. Ada hipnoterapinya, ini untuk terapi jiwanya, hipnoterapi. Nah, jadi memang mereka sangat inovatif sekali ya untuk berusaha memasarkan jasanya sehingga pelanggan, sehingga wisatawan bisa merasa sangat nyaman untuk datang ke sana. Ya. Ketika nyaman, mereka akan mengulang lagi dan mengulang lagi. Bahkan mendapat penghargaan seperti Bali Best Spa pada tahun 2013 dan Bali Best Brand Award pada tahun 2013. Jadi bahkan
usaha ini, sang spa Ubud Bali ini berhasil ya mendapatkan penghargaan sebagai spa terbaik di Bali pada tahun 2013. Dan Bali Best Brand Award, ya, penghargaan sebagai merek terbaik pada tahun 2013 juga. Nah, ya, jadi teman-teman sekalian yang saya hormati, berkaca dari keberhasilan sang spa Ubud Bali, kita juga apabila kita ingin menjalankan suatu usaha, dan tentunya kita mau menjalankan suatu usaha, maka strategi lokasi ini haruslah kita rencanakan yang sangat matang. Karena di sanalah titik awal potensi keberhasilannya. Jangan sampai kita memilih lokasi yang salah. Jangan sampai kita memilih lokasi yang tidak prospektif ke depannya. Kita harus pandai-pandai memilih lokasi yang ramai, ya, sehingga potensi usaha kita untuk bisa berhasil itu bisa sangat besar. Nah, setelah lokasi, yang dipikirkan lagi adalah pelayanan. Bagaimana pelayanan kita kepada customer? Nah, kita harus melakukan pelayanan yang terbaik. Seperti apa pelayanan terbaik? Yang pertama, melayani keluhan pelanggan. Nah, kita harus bisa mendengarkan keluhan pelanggan. Kita tidak boleh acuh tak acuh, ya. Ketika pelanggan bermasalah, karena pijatan kita katakanlah, karena terapi kita katakanlah, kita harus, kalau dalam konteks ini, harus mau mendengar dan memberikan solusi dari setiap permasalahan yang dirasakan. Lalu apa lagi? Ya, tersenyum kepada customer. Nah, itu adalah bentuk dasar pelayanan yang prima yang dilakukan oleh suatu perusahaan. Jangan sampai ketika pelanggan datang, ya, customer service-nya cemberut, ya, tidak tersenyum. Ketika ditanya acuh tak acuh, ya, langsung saja disodorkan brosur tanpa ada penjelasan. Nah, bisa, ya. Kita harus memulai dan tersenyum, lalu menyapa pelanggan, kemudian menjelaskan paket demi paket yang kita tawarkan. Karena ini produk servis, ya, karena ini di bidang jasa, maka kita harus mampu memberikan pemahaman yang holistik. Nah, memberikan pemahaman yang holistik kepada pelanggan sehingga mereka bisa merasa nyaman ketika membeli atau memesan paket jasa dari usaha kita. Jadi semoga dari materi ini kita bisa sama-sama belajar bagaimana membentuk suatu usaha, memasarkan suatu usaha, sehingga bisa maju dan berkembang, bahkan bisa mendapatkan penghargaan. Namun terlepas dari itu semua, yang terpenting adalah bagaimana pelanggan kita itu kita layani dengan pelayanan terbaik. Yang pada gilirannya kita mampu melewati permasalahan demi permasalahan, ya, kita solve the solution. Kita bisa action, ya, untuk melewati masalah di masalah yang pada gilirannya usaha kita bisa berhasil. Itu saya kira cukup, ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.